Jakarta adalah pusat bisnis dan pemerintahan Indonesia. Tahun 2019 terdapat 4,8 juta pekerja di Jakarta. Ada 4 kota satelit bagi ibu kota Jakarta, yaitu Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Wilayah ini disebut dengan istilah Jabodetabek. Video kali ini akan membahas satu wilayah di Jawa Barat yang sangat potensial sebagai area perumahan. Bagi Anda yang bekerja di Jabodetabek, khususnya wilayah Jakarta, dan ingin mencari rumah tinggal, maka bisa mempertimbangkan wilayah ini. Kota Matia Depok. Secara singkat, Depok punya keunggulan dalam hal lokasi, akses, nilai investasi, sarana, dan lingkungan. Sebentar lagi akan kita bahas satu persatu. Pada tahun 1982, Depok pertama kali dibentuk dengan status kota administratif. Saat itu ada 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Beji, Pancoran Mas, dan Sukmajaya. Dengan semakin pesatnya perkembangan dan tuntutan aspirasi masyarakat, maka di tanggal 27 April tahun 1999, Depok diubah statusnya menjadi Kota Matia. Saat itu Depok mendapat tambahan sebagian wilayah Kabupaten Bogor, yaitu Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Limo, dan Kecamatan Sawangan. Sehingga total menjadi 6 kecamatan. Saat ini, Kota Matia Depok memiliki total 11 kecamatan dan 63 kelurahan. Depok menempati posisi sentral dan strategis di Jabodetabek. Sangat dekat ke ibu kota, hanya perlu hitungan menit ke Jakarta. Tambah lagi, Depok berada di jalur Jakarta dan Bogor. Berbatasan dengan seluruh provinsi Jabodetabek. Utara, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Timur, Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi. Selatan, Kabupaten Bogor. Barat, Kabupaten Bogor dan Kota Tangerang Selatan. Posisi ini memberikan kemudahan mobilitas bagi warga Depok, baik dari, dan ke berbagai tempat di Jabodetabek. Depok dilintasi jalur KRL Jakarta-Bogor sepanjang 54,8 km. KRL menjadi salah satu moda transportasi utama yang menunjang mobilitas warga Jabodetabek, termasuk warga Depok. Ada banyak alternatif stasiun pemberhentian, yaitu Stasiun UI, Pondok Cina, Depok Baru, Depok Lama, dan Citayam. 5 stasiun ini cukup untuk bisa dijangkau warga dari berbagai wilayah di Depok. Jalan Raya Jakarta-Bogor. Jalur ini melalui Lebak Bulus, Ciputat, Cinangka, Bojongsari, dan Sawangan. Jalur Cinere, dimulai dari Fatmawati, Pondok Labu, lalu Cinere, Meruyung, Bedahan, dan Pasir Putih. Jalur Pasar Minggu Margonda, dimulai dari Pasar Minggu, Tanjung Barat, lalu Margonda, hingga ke Citayam. Ini jalur yang sejajar jalur KRL. Jalan Raya Bogor, dimulai dari Cililitan, Kramat Jati, Pasar Rebo, Cijantung, Cimanggis, Cisalak, dan Cilangkap. Jalan Tol Jagorawi, dimulai dari arah Cililitan, Kampung Rambutan, Cibubur, Cimanggis, dan berlanjut hingga ke Bogor. Tol Desari melalui Jalan Arteri Antasari, Cilandak, Andara, Krukut, dan Sawangan. Pembangunan saat ini sudah rampung hingga pintu tol Sawangan. Saat ini sedang tahap pengerjaan jalur Sawangan Bojonggede. Tahap ini diharapkan bisa selesai di tahun 2022. Jalur tol Cijago. Saat ini sudah terbangun jalur Kukusan Jagorawi. Tol ini nantinya menghubungkan Cinere hingga Jagorawi sepanjang 14,7 km. Selanjutnya akan dibangun jalur Cinere Kukusan sepanjang 5,4 km. Tol Cijago ditargetkan selesai Februari tahun 2022. Jalur LRT.
Di masa depan, LRT akan menghubungkan banyak wilayah di Jabodetabek. Untuk Depok, saat ini sudah terbangun jalur sampai stasiun LRT Cibubur. Stasiun ini membantu mobilitas warga Depok di Cimanggis dan sekitarnya. Kelak jalur ini akan dilanjutkan ke wilayah Cibinong di sepanjang tol Jagorawi hingga ke kota Bogor. Kenaikan harga properti Depok tertinggi di Jabodetabek. Properti di Depok naik 10-15% per tahun. Penyebabnya terutama karena Depok menjadi kantung hunian baru bagi warga Jakarta akibat mahalnya hunian di sana. Harga hunian Depok menurut Indonesia Property Market Index di kuartal 4 2019, naik sebesar 12,96% daripada kuartal yang sama di 2018. Kenaikan indeks ini, sekitar 5 kali indeks nasional. Berikut ini kenaikan harga di wilayah lain. Bogor mengalami kenaikan sebesar 10,98%, Bekasi 10,19%, Tangerang masih landai, hanya 1,07%. Tangerang relatif landai karena pembangunan infrastruktur transportasi tak semasif wilayah lain. Faktor nomor 2 yang mendorong kenaikan harga properti Depok adalah banyaknya pilihan akses transportasi, terutama jalur KRL dan tol. Banyaknya akses transportasi memudahkan warga Depok dalam beraktivitas. Yang terakhir adalah dengan mulai beroperasinya tol Depok Antasari Seksi 1 pada September tahun 2018. Nantinya tol Desari akan menghubungkan Antasari di Jakarta Selatan, Sawangan Depok, hingga Bojonggede. Faktor nomor 3 adalah, harga tanah di Depok masih tergolong murah. Tahun 2015, harga tanah 2,8 juta per meter persegi, tahun 2016, naik menjadi 3 juta, tahun 2017, menjadi 3,8 juta, tahun 2018, melonjak menjadi 4,25 juta per meter persegi. Jadi, rata-rata kenaikan harganya adalah 17,26% per tahun. Alasan keempat adalah karena menjamurnya industri, terutama di Jalan Raya Bogor hingga ke Depok. Perusahaan seperti PT Panasonic Global Indonesia, PT Tokai Dharma Indonesia, PT YKK Zipper Indonesia, PT Energizer Indonesia, dan masih banyak lagi, telah membangun pabrik mereka di sana. Pabrik-pabrik itu akan menyerap puluhan ribu karyawan, dan para pekerja ini, dipastikan akan mencari hunian, dekat lokasi kerja mereka di Depok. Terdapat banyak sarana pendidikan di Depok, dari mulai pendidikan dasar, hingga pendidikan tinggi. Beberapa sekolah tinggi terkenal yang ada di Depok: Universitas Indonesia, Universitas Gunadarma, Universitas Muhammadiyah, Bina Sarana Informatika, Universitas Pancasila, dan masih banyak lagi. Banyaknya sarana pendidikan ini, sangat menunjang pendidikan anak di masa depan. Jadi, memiliki rumah di Depok, sudah sangat tepat. Selain itu, banyaknya sekolah tinggi ini menjadi peluang bisnis dan investasi di bidang properti. Antara lain bisnis kos-kosan, minimarket, warung makan, dan lain-lain. Banyak alternatif tempat untuk berbelanja, melepas lelah, dan cuci mata, baik di pusat belanja atau wisata alam. Depok memiliki wilayah perbelanjaan, yaitu di Margonda dan Cinere. Beberapa pusat belanja di Depok, antara lain, Margo City, ITC Depok, Depok Town Square, DTC, Cinere Mall, dan lain-lain. Selain itu, juga terdapat berbagai macam tempat wisata, antara lain wisata air pasir putih, Dekandang Amazing Farm, Taman Buah Mekarsari, Studio Alam TVRI, Situ Cilodong, Situ Citayam,
Arung Jeram Ciliwung, dan masih banyak lagi. Faktor terakhir tapi tak kalah penting adalah, Depok masih mempunyai lingkungan yang nyaman dan asri. Belum banyak kawasan industri seperti Tangerang dan Bekasi. Kondisi lingkungan ini tentu akan membuat perumahan di Depok menjadi lebih tenang, nyaman, segar, dan sehat. Demikianlah 6 keunggulan memiliki rumah di Depok. Silakan like dan bagikan jika infonya bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Silahkan subscribe channel ini agar tetap update info perumahan kami yang keren-keren.